Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom dan salam sukacita untuk kita sekalian. Terpujilah Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur oleh karena kasih-Nya kita boleh menikmati bangun pagi dengan sukacita. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di saat ini kami boleh ada sebagaimana adanya semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih atas perlindungan kasih setia-Mu bagi kami sepanjang malam yang kami boleh lalui. Hari ini kami siap memulai kegiatan kami ya Tuhan. Namun sebelumnya kami rindu membaca merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Mazmur 133 ayat 1-3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh ke janggut Harun turun ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, tema renungan harian bagi kita saat ini adalah damai dalam kebersamaan. Kita mengetahui bahwa Mazmur 133 ini adalah nyanyian ziarah yang singkat, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Pemazmur Daud menggambarkan betapa indah dan menyegarkan kehidupan bersama yang rukun. Seperti minyak urapan yang turun ke janggut Harun, atau seperti embun Hermon yang membasahi gunung-gunung Sion. Tentunya gambaran ini menunjukkan bahwa persaudaraan yang rukun bukan hanya sebuah kondisi sosial, melainkan peristiwa rohani yang membawa berkat dan kehidupan dari Tuhan. Dalam terang ini kita patut bersyukur atas program pertukaran pelayan firman, atau yang kita kenal dengan istilah PPF, yang dilaksanakan oleh PGIW DKI Jakarta pada ibadah Minggu 25 Mei 2025 yang lalu, di mana kita tahu bahwa program pertukaran pelayan firman ini bukan sekadar aktivitas organisasi, bukan sekadar program rutin semata, tetapi merupakan wujud nyata dari kerinduan umat untuk merajut kebersamaan yang damai dalam pelayanan. Saudara-saudara, ketika pelayan firman melayani lintas jemaat dan lintas gereja, lintas denominasi, di situ kita melihat bahwa kita sedang menyaksikan tubuh Kristus yang sedang bergerak menuju kesatuan yang lebih utuh. Nah, Bapak Ibu, inilah jawaban atas doa Yesus sebenarnya di dalam Yohanes pasal 17 ayat 21, yaitu dikatakan supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau. Kesatuan bukanlah seragam, tetapi harmoni dalam keberagaman. Seperti pelangi yang indah karena perbedaan warnanya, demikian juga gereja Tuhan menjadi kuat dan relevan ketika berbagai jemaat dari denominasi yang beragam saling membuka diri, bekerja sama rukun dan saling melayani. Damai dalam kebersamaan bukan datang dari kesamaan pendapat, keseragaman baju, kesamaan logo, dan lain-lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, kita melihat kesatuan hati yang berpusat kepada Kristus. Ketika gereja-gereja saling menyambut pelayan firman dari jemaat lain, itu berarti kita sedang membangun jembatan dan bukan tembok. Kita sedang menabur damai dan bukan persaingan. Saudara-saudara, disitulah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya, yaitu kehidupan untuk selama-lamanya. Namun kalau kita melihat lebih dalam, bahwa damai dan kebersamaan yang saya maksud di atas tidaklah hanya dibutuhkan dalam lingkup gereja semata, akan tetapi damai juga dimulai dari rumah tangga kita masing-masing pribadi. Keluarga adalah gereja kecil, atau kita kenal dengan istilah Ecclesia Domestica, di mana tempat cinta kasih, pengertian dan kesatuan itu seharusnya tumbuh
setiap hari. Kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu bahwa dalam banyak kasus justru perpecahan dimulai di dalam rumah tangga, antara ayah dan ibu, suami istri, antara orang tua dan anak-anak. Bila keluarga tidak rukun, bila keluarga tidak hidup dalam damai, maka sulit bagi gereja dan masyarakat untuk mengalami damai yang sesungguhnya. Saudara-saudara, Mazmur 133 juga berbicara kepada keluarga kita masing-masing. Ingat judul perikop Mazmur 133 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Persaudaraan yang Rukun. Artinya bahwa ketika suami dan istri hidup rukun dalam arti saling menghargai, mendengar satu dengan lainnya, ketika anak-anak dididik di dalam kasih dan bukan kemarahan, ketika setiap anggota keluarga mementingkan kebaikan bersama, maka kita bisa pastikan bahwa rumah itu menjadi tempat Tuhan berkenan tinggal diam di dalamnya. Disitulah berkat Tuhan turun, bukan hanya materi, tetapi juga ketenangan hati, ketenangan jiwa, damai sejahtera, dan suka cita sejati. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini bagi kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk renungan singkat yang kami boleh baca dari Alkitab dan kami dengarkan. Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami untuk mengaplikasikan dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana kami bisa menjadi orang-orang yang hidup rukun satu dengan lainnya, tidak hanya di dalam kehidupan bergereja, tetapi di dalam kehidupan berkeluarga. Kami percaya damai dalam kebersamaan itu menjadi nyata sempurna dalam hidup kami ketika Tuhan berdaulat dan berkuasa atas kami, dan ketika kami mau membuka hati, membuka diri kami untuk dituntun oleh Engkau. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hari ini. Setiap kami anak-anak-Mu yang memulai melakukan pekerjaan dan aktivitas, sertai berkati kami Tuhan, berikan kami kemampuan dan kesehatan. Dan apabila ada di antara kami anak-anak-Mu yang mengalami gangguan kesehatan, lemah tubuh, sakit penyakit, Tuhan Yesus, kami mohon Engkau jamah kami, sembuhkan dan berikan kekuatan dan kesehatan baru. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.